Oke, selamat bertemu kembali bersama saya Bambang Suartono. Pada kuliah online kali ini, saya akan coba membawakan mengenai sistem pendukung keputusan untuk sesi mengenai decision making, system modeling, and system modeling support. Ya, baik, jadi kalau kita bicara mengenai konsep pengambilan keputusan dan bagaimana sistem model dan dukungannya ini kita akan pelajari sampai dengan satu materi ini. Ini adalah konsep mind map-nya ya. Minggu sebelumnya mungkin sudah saya sampaikan di introduction MSS overview. Ya, hari ini kita masuk di sini kali ini mengenai decision making, system modeling and support. Jadi bagaimana kita melakukan mengambil keputusan termasuk juga bagaimana dukungan dan model dari sistemnya ya. Kalau dari bukunya ini ada di chapter 2. Nah, kalau kita bicara konsep decision making atau proses pengambilan keputusan ya, menurut buku ini jadi dibagi menjadi ada 4 fase ya. Jadi ada 4 fase dari proses pengambilan keputusan. Yang pertama itu adalah di fase intelijen ya. Intelijen ini lebih banyak nanti bicara disebut sebagai observasi atau wawancara. Desain ini nanti kita bagaimana setelah melakukan pengamatan tadi, kita akan mencoba mendesain beberapa alternatif pilihan yang akan kita lakukan nanti ya. Nah, di choice ini adalah lebih kepada kepemilihan dari alternatif yang sudah kita tentukan. Dan di berikutnya ini adalah implementasi. Nah, implementasi sendiri ini nanti lebih banyak kita bicara bagaimana mengimplementasikan dari apa yang sudah kita pilih. Nah, saya akan coba flashback dulu ke belakang dari bukunya Gordon B. Davis mengenai sistem informasi manajemen. Kenapa saya bahas pentingnya terkait dengan definisi ini ya? Karena kita bicara mengenai sistem pendukungan itu tidak lepas dari materi sebelumnya yang terkait dengan sistem informasi manajemen. Nah, sistem sendiri ini adalah kumpulan objek. Objek ini bisa berupa orang, sumber daya, ya, konsep dan prosedur. Jadi kalau kita bicara sumber daya ini sendiri, ini bisa bicara sumber daya orang, sumber daya uang, sumber daya bahan baku, dan seterusnya itu masuk di sini. Nah, terkait dengan kalau kita bicara sistem, struktur sistem sendiri ini kalau kita bicara besarnya adalah biasanya adalah input, proses, output. Ya, umumnya adalah seperti itu. Ya, jadi sistem dikatakan bisa berjalan kalau ada input dan input itu diproses sehingga mengeluarkan output atau dalam hal ini kita bicara bisa berupa informasi, bisa berupa hal yang lain, barang juga. Nah, ada juga kita bicara nanti feedback dari output ke decision maker. Feedback ini adalah umpan balik ya. Nah, terus sistem itu juga dipisahkan dari lingkungan luar atau environment atau biasanya juga adalah boundary lingkaran luarnya. Oke, dan biasanya dikelilingi oleh environment. Nah, kalau saya gambarkan kurang lebih seperti ini. Ya, ini adalah input, proses, output seperti tadi yang bicara mengenai apa sih struktur dari sistem. Nah, sistem ini yang pertamanya adalah dia ada input. Nah, input sendiri ini bisa bahan baku, bisa juga biaya-biaya, cost, atau sumber daya yang ada. Sumber daya itu ya tadi saya bicara bisa orang, bisa juga apa bahan baku dan seterusnya di sini ya resource ya. Nah, nanti input yang ada di sini akan diproses. Proses ini biasanya ada beberapa hal ya yang terkait di proses itu bisa eh, berdasarkan prosedur yang dilakukan atau SOP atau WI, bisa juga program ya, program bicara aplikasi yang nanti mengolah dari data tadi, bisa juga tools yang lain. Jadi kalau misalkan di industri tools itu bisa jadi dia mesin ya alatnya yang memproses. Contoh nanti saya share itu berikutnya juga ada aktivitas dari hal pengambilan keputusan. Nah, bagian dari yang ada di sini diproses nanti akan dihasilkan suatu output atau keluaran. Keluaran itu bisa berupa kinerja, bisa berupa konsekuensi ya, bisa produk barang jadi finish product ataupun delivery. Ya. Nah, ini ada feedback. Jadi setelah output ini akan ada umpan balik dan di sini ada
proses yang namanya proses pengambilan keputusan ya. Dan proses pengambilan keputusan itu bisa jadi ini akan masuk ke blok bagian dari proses, bisa juga masuk ke blok input. Sebagai contoh, kalau misalkan ada perusahaan manufacturing ya, produksi. Nah, inputnya apa? Bahan baku. Bahan baku bisa juga berupa uang ya, modal, bisa juga orang ya, orang yang untuk mengelola sumber daya. Nah, ini nanti akan diproses dengan menggunakan berdasarkan SOP ataupun program tools-nya, mesinnya. Ini diproses. Nah, hasil dari olahan proses yang misalkan kita contohkan proses membuat pulpen ya, pulpen. Nah, pulpen ini nanti sebagai output-nya. Nah, output-nya di mana pulpennya? Ini masuk ke finish product pulpen. Jadi barang jadi. Nah, dikasih input, feedback. Nah, pulpen itu atau hasil produksi yang contoh tadi saya sebutkan bisa jadi itu ada dua kondisi ya. Ada yang disebut sebagai mungkin barangnya itu reject, bisa juga rework ya. Jadi diputusin kalau reject itu ditaruh di scrap, tapi kalau misalkan rework itu dimasuk ke proses, jadi diolah lagi, tapi tidak sebagai input. Nah, kalau di bagian input apa? Decision making. Kalau contoh-contoh ada kasus misalkan pulpen hasil keluaran produknya itu reject. Reject ini dia akan dibalikan ke input. Inputnya apa? Nah, inputnya ini bisa diinformasikan ke bagian QC ya. Jadi menginformasikan bisa jadi contoh bahan bakunya adalah tidak direkomendasikan lagi dari supplier yang sudah mengirimnya, ya tidak rekomendasi. Kenapa? Karena akibatnya dari produk olahannya jadi produknya reject atau rusak. Nah, itu kalau kita bicara mengenai blok input proses output. Dan di sini ada juga di sistem boundary-nya ya atau environment. Jadi sistem boundary yang membatasi. Ini sisi dalam yang membatasi ini itu adalah boundary batasan. Artinya batasan ini adalah ya prosesnya itu di sini aja gitu, yang warna putih. Dibatasi oleh lingkungannya. Nah, lingkungan itu siapa? Lingkungan itu bisa berupa customer, pelanggan, bisa juga dipengaruhi oleh cuaca, pemerintah, bisa juga kompetitor, ya pesaing, bisa juga bank, bisa juga stakeholder, ya pemangku kepentingan ataupun vendor. Oke, berikutnya ini saya kembali lagi jenis-jenis sistem ya. Ini masih juga bagian dari sistem. Sistem itu ada dua, ada jenis sistem tertutup, ada sistem terbuka. Kalau sistem tertutup atau closed system, biasanya sistem itu independen. Maksudnya independen apa? Dia berdiri sendiri, ya. Berdiri sendiri, dia tidak terpengaruh oleh lingkungannya umumnya dan membutuhkan input. Artinya ya prosesnya dilakukan oleh internal aja. Ya, jadi inputan dari luar itu tidak diterima oleh sistemnya. Tidak menghasilkan output bagi lingkungan luarnya. Jadi outputnya ya buat di internalnya aja, ya. Biasanya metode pengujiannya adalah black box. Yang kedua ini adalah sistem terbuka. Sistem terbuka atau open system biasanya karena dia terbuka, dia sifatnya adalah menerima input. Jadi masukan dari luar tuh dia terima ya dan memberikan output ke lingkungan luar. Sebagai contoh di sini ada dua ya perbedaan yang terkait dengan sistem tertutup atau closed system dengan sistem terbuka. Sebagai contoh, misalkan di sini ada yang open system dengan konsep DSS, yang closed system ini yang menggunakan konsep manajemen science. Sebagai contoh, closed system, ya. Di sini sifatnya adalah contoh kalau kita bicara mengenai permintaan. Contoh misalkan saya bicara mengenai apa produksi pulpen, ya pulpen tadi. Jadi setiapnya konstan demand, artinya biasanya dia permintaannya konstan atau bisa dikatakan permintaannya normal. Jadi Januari sampai Desember permintaannya 100 pieces gitu ya misalkan. Nah 100 pieces itu yang disebut sebagai konstan demand. Jadi permintaannya tidak banyak bergejolak atau perubahan. Biasanya konstan juga lead time-nya ya. Jadi waktunya juga sama standar. Itu dari sisi prosesnya. Nah, vendor dan user ini excluded from the analysis. Jadi kalau di closed system biasanya vendor atau pihak eksternal tadi itu tidak dilibatkan dalam proses analisa. Artinya ya proses internalnya mereka saja gitu.
Weather and other environmental factor are ignored. Jadi bisa jadi cuaca atau lingkungan luarnya, pengaruh lingkungan luarnya itu diabaikan, ya. Jadi sama nih seperti ini, tidak dipengaruhi oleh lingkungan luar. Kalau open system ini biasanya adalah sifatnya variable demand influenced by manufacturer. Biasanya permintaannya bersifat variabel dan dipengaruhi oleh banyak faktor. Sebagai contoh misalkan misalkan contoh produksi ini jas hujan ya, jas hujan. Jas hujan itu pada saat musim hujan pasti permintaannya meningkat ya. Ya, permintaannya. Tapi kalau tidak musim hujan, pasti permintaannya biasa-biasa saja. Ini terkait dengan variabel. Jadi Januari misalkan musim hujan permintaannya banyak, ada yang minta 3.000, Februari karena masih hujan 3.000, Maret nah sudah mungkin mulai kemarau turun lagi 1.000 ya dan seterusnya. Jadi sifatnya lebih ke banyak faktor dipengaruhi. Biaya bisa juga dipengaruhi oleh ya tadi ya hari-hari hariannya. Oke. Nah, ini juga susah diprediksi ya. Biasanya kalau open system. Berikutnya juga vendor dan user nih bisa jadi bahan pertimbangan. Jadi kalau ada permintaan dari vendor ataupun user, contoh tadi minta ya jas hujan sebanyak 3.000 dong Januari saya pesan. Februari juga musim hujan saya pesan 3.000 gitu ya. Nah, itu bisa dipengaruhi itu. Oke, berikutnya ada weather condition could determine about demand and lead time. Jadi cuaca ini bisa mempengaruhi. Contoh yang tadi saya cerita mengenai eh, mengenai jas hujan ya konsep. Nah, kalau kita bicara berikutnya adalah ini mengenai model. Nah, model sendiri ini adalah kalau diartikan konsepnya mengenai representasi sederhana dari penggambaran sebuah kenyataan ya. Jadi model mungkin rekan-rekan kita bicara model itu sering mungkin lihat model iklan ya, iklan yang ada untuk baju, model buat sampo gitu ya, rambut dan seterusnya. Nah, itu adalah konsep dari representasi sederhana dari sebuah kenyataan. Bisa juga nanti kalau kita bicara model di sini, contoh mungkin pernah lihat rumah ya, maket rumah. Orang sebelum beli rumah tuh bisa lihat maket ya, gambar maketnya. Nah, model itu dibagi tiga, ada model ikonik, analog, dan kuantitatif. Kalau yang dimaksud dengan model ikonik, ini adalah biasanya replikanya sistem yang kecil, replika dari sistem yang kecil. Contohnya adalah GUI on OPL ini Graphical User Interface on Object Oriented Programming Language. Jadi terkait dengan aplikasi sebelum jadi dia bikin yang namanya misalkan mockup ya, desainnya ya, mockup atau user interface-nya. Juga sama ini, orang kalau sebelum bikin pesawat terbang ya bikin replikanya ya, kecil ya, termasuk jembatan ya, mobil. Jadi sebelum bikin jembatan ya bikin dulu jembatan sesungguhnya, kita bikin yang namanya replikanya biasanya miniaturnya kita buat dulu, termasuk mobil. Jadi kalau itu yang dimaksud dengan ikonik ya. Berikutnya ada model analog. Model analog tuh biasanya lebih abstrak dari model ikonik. Nah, yang dimaksud dengan abstrak ini berarti modelnya bisa jadi tidak tergambar ya. Abstrak tuh bisa acak ya. Representasi dari sistem secara simbolis. Biasanya berupa simbol-simbol. Mungkin saja ini tidak nampak seperti sebuah sistem. Contoh apa? Peta. Ya, peta itu yang ada peta wilayah itu digambarkan dalam simbol-simbol gambar tadi, yang warna misalkan hijau itu hutannya, yang warna biru itu nanti warna air, laut dan seterusnya. Termasuk juga struktur organisasi ya. Nah, ada juga model yang namanya kuantitatif. Nah, model kuantitatif ini lebih bersifat matematis ya. Kuantitatif sesuai dengan namanya berarti kita bicara angka-angka. Nah, ini tidak dapat direpresentasikan dalam bentuk ikonik analog. Jadi tidak bisa direpresentasikan dalam bentuk kedua ini. Dia biasa menggunakan konsep perhitungan matematik dan menunjukkan hubungan antar sistem. Ya, oke, itu konsepnya. Nah, kalau kita bicara manfaat model, ya manfaat model ini yang pertama ini adalah biaya analisa model lebih murah daripada percobaan yang sesungguhnya. Ini clear ya. Jadi dari sisi analisa biaya ini kita nggak perlu contoh mengeluarkan uang untuk membangun seperti contoh kita mau bangun
membangun misalkan jembatan gitu ya, membangun jembatan, ya, membangun jembatan, jadi kita tidak perlu membangun jembatan sesungguhnya gitu ya, ya. Kebayang kalau jembatan sesungguhnya kita langsung buat, ya, terutama untuk proyek-proyek besar ya, tiba-tiba salah perhitungan, ya salah perhitungan maksudnya apa? Ternyata beban yang dilewati lebih dari yang sudah di yang ada dari beban yang ada ya, penahan atau penopang yang ada bisa nanti ini fail nih, gagal nih, jembatan ini bisa ambruk misalkan karena salah perhitungan ya dari sisi misalkan kekuatan beban. Makanya salah satu dari si manfaat model itu adalah biayanya lebih murah. Kenapa? Cukup bikin replikanya. Replika tuh model kecilnya aja dulu ya. Ya marketnya dulu seperti apa dan itu diperhitungkan ya, diperhitungkan dulu konsep bebannya seperti apa, disimulasikan. Model memungkinkan untuk menyingkat waktu. Jadi dengan adanya model kita tidak perlu waktu yang lama. Ya, artinya apa? Kalau kita bikin sesungguhnya, resikonya pasti panjang. Kenapa? Waktunya panjang bisa disebabkan karena ada kemungkinan salah desain, rombak lagi, tambah lagi, dan seterusnya. Tapi dengan adanya model yang kita bikin dalam bentuk tadi ya, ada replika ataupun ikonik ataupun analog itu bisa kelihatan, bisa diperhitungkan di awal. Ya, dan dari juga sudah oke, dari sisi modelnya itu bisa diimplementasikan ke sesungguhnya. Contoh tadi pembangunan jembatan. Perubahan model lebih mudah dilakukan. Tadi ya, misalkan salah desain atau ada yang kurang, itu bisa dirubah dulu di desainnya, di modelnya. Kebayang kalau misalnya udah jadi, ini nggak begini nih. Nah, itu rombaknya tuh dari sisi biaya termasuk waktu juga besar. Akibat yang ditimbulkan ini lebih kecil. Jadi impact yang tadi ini hubungannya sama seperti ini ya, ini juga sama-sama nyambung. Biayanya, modelnya juga menyingkat waktu, termasuk juga impact resikonya. Resikonya itu bisa diminimalisir. Ya, jadi kalau ada kekurangan atau kegagalan dalam ini bisa lebih kecil dibandingkan kita mengimplementasikan dengan yang sesungguhnya langsung. Nah, biasanya seorang manajer ini dapat menghitung resiko pada saat proses tertentu. Jadi maksudnya contoh pada saat pembangunan di titik-titik ini, sudut-sudut ini bisa diperhitungkan dulu gitu ya oleh si seorang modelernya yang membuat desainnya. Penggunaan matematik bisa menjadi analisis dilakukan pada kemungkinan solusi yang banyak sekali. Artinya kalau kita bicara mengenai solusi yang alternatifnya banyak, itu dimungkinkan juga kita melakukan konsep perhitungan matematiknya ya, secara hitung-hitungan ya. Nah, model meningkatkan proses pembelajaran dan meningkatkan pelatihan. Ya, artinya apa? Dengan adanya pembuatan model ini, contoh seperti pembangunan desain ini, ya, jembatan atau sebaliknya juga mungkin yang paling gampang itu mencontohkan apa namanya model konsep penerbangan ya. Itu istilahnya ada replika pesawat gitu ya, replika. Jadi orang kalau mau belajar pesawat itu simulasinya nggak perlu pakai pesawat beneran gitu ya. Artinya harus bisa dicoba dengan menggunakan model yang ada ya replikanya. Oke, berikutnya kalau kita bicara mengenai apa namanya, tadi saya bicara mengenai tadi manfaat model, yang berikutnya kita bicara uh, sistem penunggang keputusan. Tadi yang saya sudah cerita mengenai apa fase tahapan orang kalau mau mengambil keputusan ya atau organisasi. Yang pertama ini adalah di fase intelijen. Jadi tahapan pertama ini adalah intelijen. Ya, nanti saya jelaskan di berikutnya di slide-nya. Desain ya, itu mendesainnya dari sisi choice, melakukan pilihan terhadap alternatif desain yang sudah kita buat. Yang tahap keempat itu adalah melakukan implementasi ya, seperti itu. Nah, di sebelah kanannya ini apa Pak? Di sebelah kanannya ini lebih kita bicara mengenai pendekatannya. Nah, untuk intelijen ini kita bisa melakukan pendekatan dengan konsep ANN, Analytical Neural Network, bisa mendekatan konsep Management Information System, SIM ya, menganalisa untuk mencari intelijennya ini, observasi, melakukan observasinya. Bisa data mining, kita melakukan pencarian data atau dari sisi Executive Information System atau ERP ya. Jadi menggali. Contoh, saya mau menjual apa tahun ini 2020 mau jual misalkan tadi apa jas hujan ya jas hujan. Saya harus cari dulu
tahun 2020 kan data saya adalah mau jualan sekarang. Saya cari dulu data di tahun 2019, 18, atau 17 ya, yang musim di Januari 2020 itu trennya gimana penjualan jas hujan, apakah meningkat, apakah menurun. Nah, data ini saya dapat dari mana? Observasi ini. Saya bisa ngambil dari beberapa aplikasi misalkan. Ya, pakai aplikasi atau saya menggunakan konsep data mining, istilahnya saya googling, cari referensi, mencari data-data dari banyak sumber referensi yang ada. Saya lihat arah trennya. Nah, sehingga nanti bisa disimpulkan, oh ternyata Januari 2019 itu ternyata penjualan dari jas hujan itu banyak. Artinya saya untuk melakukan observasi ini, melakukan intelijen itu bisa didukung oleh ini. Ini dukungannya ya. Desain itu bisa kita memberikan alternatif desain pilihan, itu bisa didukung oleh pakai GSS, Group Support System, bisa juga dari Executive Information System, bisa dari Supply Chain Management, bisa dari CRM, Customer Relation Management, bisa dari ERP, terus bisa juga dari KMS, Knowledge Based Management, bisa dari Manajemen Science ataupun yang lain, ANN. Itu gambarannya. Jadi untuk mendukung ini, secara pendekatan IT-nya kita bisa pakai ini. Cara bacanya begitu. Choice kita pakai Analytical Neural Network. Sedangkan implementasi kita bisa pakai ini. Ya. Nah, itu cara membacanya. Oke, berikutnya kalau di slide berikutnya ini adalah mengenai tabel 22 menurut fase pengambilan keputusan yang tadi saya sudah sampaikan ya, di fase intelijen ya ini menurut Simon ya, fase intelijen itu contohnya dia mengakses web ya, mengakses informasi untuk mengidentifikasi problem dan opportunity. Jadi kemungkinan apa yang bisa diambil dari masalah ini. Bisa juga dia mengakses ke metode dengan menggunakan konsep kecerdasan buatan ya. Bisa juga dia kolaborasi dengan menggunakan konsep GSS atau KMS. Itu kalau bicara web impact-nya, jadi kita menggunakan secara aplikasinya. Oke, nah ini impact terhadap webnya adalah kita bicara mengidentifikasi bagaimana kesempatan dari untuk misalnya e-commerce, web infrastruktur, ya termasuk hardware dan software. Oke, ini beberapa contoh. Desain juga sama, ya. Dia mengakses data tadi dengan menggunakan model, ya, dan metode-metodenya ya. Jadi nanti itu yang kita pelajari nih salah satunya di SPK. Ya, contoh kita belajar nanti ada AHP, SAW, Promiti, Topsys, Table Tree, Decision Tree, Decision Table dan seterusnya. Ya, ini kita bicara. Nah, ini kekuatannya nanti di sini di desain. Nah, ini choice, jadi kita memilih dari beberapa alternatif tadi. Nah, baru implementasi. Implementasi ini biasanya dia menggunakan konsep web base ya toolsnya. Jadi basisnya web ya. Oke, seperti itu mengenai konsep dari 4 fase pendekatan pengambilan keputusan dan hubungannya dengan web. Nah, kalau kita bicara mengenai apa tadi penjelasan mengenai proses pengambilan, nah menurut Simon tuh 3 fase awalnya tadi ya, ada yang pertama intelligent design choice, yang keempat dia menambahkan fase implementasi, dan di versi buku berikutnya dia menambahkan monitoring. Jadi ada beliau si Simon coba menyempurnakan dari proses ngambil keputusan dengan adanya intelligent design choice, implementation, dan monitoring. Nah, berikutnya kalau kita bicara ini penjelasan dari masing-masing tadi yang sudah saya sampaikan di fase intelijen tadi saya sudah cerita ya. Biasanya yang pertama ini dia akan melakukan ngamati lingkungan luar. Ini biasanya kalau di dalam penelitian disebut sebagai observasi ya. Dia melakukan observasi ya, mengamati lingkungan luar ya, terus bagaimana proses itu bekerja, menganalisa tujuan organisasi, jadi visi, misi, dan strategi dari organisasi itu dia pelajari, mengumpulkan data ini dia langsung ke lapangan ya, observasi dan wawancara. Jadi ngumpulin data bisa juga dari laporan-laporan yang dia pegang, dia minta, termasuk juga data-data dia hasil dari laporan, terus dari wawancara dia itu dikumpulkan di sini. Berikutnya setelah itu di dalam fase intelijen, seorang sebelum mengambil keputusan harus mengidentifikasi masalahnya apa. Kira-kira masalah yang terjadi apa? Contoh, misalkan kita diminta untuk melakukan proses pengambilan keputusan terhadap misalkan kasusnya adalah
saya punya inventory itu selalu pada saat di akhir tahun tuh bermasalah selisihnya. Antara yang masuk dan yang keluar tuh selisihnya bedanya terlalu besar. Nah, kita disuruh identifikasi masalahnya kenapa gitu. Apakah itu karena masalah salah hitung yang sana atau bisa juga karena human error ya, salah hitung human error tadi atau juga ada unsur kesengajaan misalkan barang itu dipakai ya di ke tempat lain tapi nggak dicatat ya dan seterusnya. Ada juga nanti kita akan mengkategori masalah ya seperti pertemuan sebelumnya di SPK 1 yang rekan-rekan bisa nanti lihat, masalah itu ada 3. Masalah yang sifatnya terstruktur ya, ada juga masalah yang tidak terstruktur ya, tidak terstruktur, ada juga masalah yang sifatnya semi terstruktur. Nanti kita kategori. Terstruktur biasanya yang sudah disampaikan di slide 1 sebelumnya itu adalah sifatnya rutin ya dan terjadi berulang-ulang. Kalau tidak terstruktur, sifatnya tidak rutin dan tidak terjadi berulang-ulang. Biasanya kalau terstruktur ada SOP-nya. Nah, kalau bicara semi terstruktur itu nanti dia irisan ya. Jadi dia sifatnya ini kalau terstruktur, ini tidak terstruktur. Nah, semi terstruktur di sini nih. Ini ST nih, semi terstruktur. Jadi antara terstruktur dan tidak terstruktur itu adalah masalah semi terstruktur. Artinya apa? Masalahnya bisa jadi itu sifatnya rutin ya terstruktur ya. Tapi untuk memutuskannya itu butuh orang atau intuisinya adalah keputusan tetap dikendalikan oleh si pengambil keputusan ya. Nah, itu nanti kita bicara kategori masalahnya apa, program atau terprogram atau struktur non struktur ya. Terus mendekomposisi menjadi beberapa bagian kecil. Artinya ini masalahnya tuh diurutin lagi, dirunut. Ini masalahnya kenapa? Biasanya untuk mendekomposisi ini pendekatannya adalah menggunakan konsep 5W. W itu apa? W itu adalah what, 5 5W ya, what, why, when, where ya, atau menggunakan konsep konsep 5Y ya, 5Y istilahnya. Kenapa dan seterusnya. Itu sehingga nanti bisa dirunut. Oke, menentukan siapa yang bertanggung jawab atas masalah. Jadi artinya di dalam intelijen kita harus tahu siapa PIC yang terkait dengan proses ini. Ya, itu yang bertanggung jawab. Nah, berikutnya di fase desain ini kita bicara mengenai sesuai dengan namanya desain ya, desain. Jadi mendesain. Nah, desain di sini lebih ke arah menentukan beberapa rencana alternatif. Jadi setelah kita ketahui masalahnya di fase tadi ya, yang pertama, ini fase kedua, itu nanti kita desain alternatif solusinya gimana gitu ya. Apakah istilahnya nanti ada plan A, ada plan B dan seterusnya. Menganalisa solusi yang potensial, artinya kita harus punya kira-kira solusi seperti apa yang akan kita pilih ya. Jadi nanti kita mungkin ada 3 metode, ada metode A, B, C, kira-kira yang mana yang potensial untuk bisa menyelesaikan masalah. Itu bicara di situ, di desain. Membuat model, ya nanti kita bicara model. Tadi saya sudah jelaskan secara teori, ikonik, analog, dan matematik. Ya, bisa kita pendekatan yang tadi, modelnya. Setelah itu kita buat model, desain model, terus kita uji. Ya, kita uji itu kalau bicara diuji berarti di testing ya. Contoh kalau kita bikin jembatan tadi, model jembatan ya, kita simulasikan dengan beban-beban tertentu ya. Kira-kira itu bebannya pada saat kasih beban ada terjadi perubahan nggak? Ya, itu kita uji kelayakan, layak apa tidak. Setelah itu memvalidasi hasil tuh kita cek lagi hasilnya terhadap hitungan kita. Misalkan kalau kita bicara jembatan ini dengan kondisi beban misalkan 5 kilo ya, misalkan penampang ini misalkan diasumsikan misalkan 10 meter. Nah, kira-kira bagaimana, ada perubahan nggak? Nah, dicek dengan perhitungan yang tadi kita buat misalkan, perhitungan-perhitungannya. Apakah terjadi perubahan apa enggak? Itu dicek namanya validasi. Nah, dalam hal memilih prinsip dari nanti choice itu harus menentukan dulu tujuannya, memasukkan ke dalam model ya. Jadi kita masukkan datanya, evaluasi dan mengambil risiko serta kriteria dan dari sisi keterbatasan, di sisi batasannya. Berikutnya di fase choice ya, fase choice
Di fase di pemilihan, nanti kita bicara menggunakan prinsip pilihan itu menggambarkan sebuah pendekatan solusinya, ya. Nah, bicara solusi, nanti kita bicara pendekatan dengan model yang namanya normatif. Apakah itu konsepnya optimalisasi, ya, atau optimation, atau rasionalisasi, ya, atau suboptimalisasi. Ya, nanti kita pada saat memilih ini kita mau pendekatan yang mana ini, ya? Apakah kita optimalisasi atau rasionalisasi atau suboptimalisasi? Nah, berikutnya kalau kita bicara model deskriptif, ya, penggambaran dari sebuah model tadi itu adalah biasanya dia menggambarkan bagaimana sesuatu yang dipercaya. Ini sebenarnya penjelasan yang tadi saya sudah sebutkan, biasanya berbasis matematik, ya. Jadi ada hitungannya, ya. Nanti yang kita pelajari di metode SPK ini yang nanti kita pelajari ada hitungannya. Menerapkan kumpulan alternatif. Jadi ada beberapa alternatif contoh pada saat nanti kita mau memilih kendaraan, ya. Saya mau pilih kendaraan, kira-kira yang cocok apa? Ada pilih alternatif, ada Honda, ada Daihatsu, ada Suzuki misalkan, ada Toyota. Nah, kira-kira alternatifnya apa yang cocok buat saya misalkan dalam hal memilih. Nah, kalau kita bicara nanti simulasi, ini nanti contoh-contohnya ada bisa pendekatan simulasi, bisa menggunakan konsep what if skenario, ya, skenario apa jika melakukan apa gitu ya. Oke, menggunakan peta kognitif, ya, pikiran dan naratif. Nah, ini kalau dalam hal mendevelop alternatifnya, ya, dalam hal mendevelop alternatif, pembuatan alternatifnya adalah bisa saja alternatif itu otomatis atau manual, ya, otomatis atau manual. Bisa juga terlalu banyak alternatif sehingga bisa jadi informasi yang overload, ya. Jadi informasinya terlalu banyak, jadi nanti bisa jadi ini keputusannya nih. Jadi apa namanya? Information overload. Jadi banyak informasi yang akhirnya nanti bingung juga untuk dalam memutuskan. Skenario. Nah, ini harus ada skenario ya, skenario tadi saya cerita mengenai tahapannya apa saja skenarionya. Oke. Nah, berikutnya kalau kita bicara mengenai masalah dalam hal terkait dengan mendevelop tadi, biasanya kalau akan terjadi kenyataan di mana sesuai tidak dengan apa yang diharapkan. Itu yang biasa disebut sebagai masalah, ya. Jadi masalah itu sesuatu yang kita harapkan tapi nggak terjadi. Itu bisa jadi masalah dalam hal mendevelop tadi. Oke. Nah, ini terkait sama keterbatasannya, rasionalisasinya adalah biasanya ini disebabkan karena kapasitas manusia yang terbatas. Ya, jadi kita punya kemampuan nih terbatas. Nah, dibatasi juga oleh prasangka dan perbedaan individu yang terlalu banyak pilihan, ya. Jadi alternatif banyak pilihan pun juga bisa jadi masalah gitu nanti dalam hal ini. Nah, berikutnya adalah fase dari pengambilan keputusan. Tadi di sisi desain, yang ketiga ini adalah kita melakukan proses pengambilan keputusan. Nah, biasanya dalam hal pengambilan keputusan sendiri, biasanya kita akan bicara mengenai rencananya, apa yang mau kita rencanakan terkait tadi. Nah, ini bisa dengan menggunakan beberapa pendekatan seperti teknik analisa, bisa menggunakan pendekatan algoritma, heuristik, dan blind searches. Ya, terus menganalisa masing-masing dari rencananya tadi dari sisi kekuatannya seperti apa. Nah, di fase keempat implementasi ini implementasi lebih ke memilih solusi yang terpilih. Jadi tadi ada plan A, plan B, plan C di fase choice. Nah, setelah itu misalkan kita posisi plan C misalkan, ya, kita pilih solusi yang terpilih yang mana. Misal fase C tadi pilihan C, ya. Nah, biasanya dalam hal beberapa hambatan dari sisi implementasi, biasanya ini berkenaan dengan penolakan untuk melakukan perubahan. Ya, ini tidak bisa dipungkiri. Biasanya kalau implementasi itu kendalanya adalah salah satunya orang eh,
tidak mau berubah salah satunya ya. Jadi itu juga bisa jadi kendala. Perubahan orang pada dasarnya adalah susah untuk berubah. Ya, itu jadi tantangan yang menjadi apa? Tantangan untuk melakukan implementasi. Hambatan lainnya adalah pelatihan user ya. Jadi orang kan karena nggak terbiasa harus dibiasakan. Caranya apa? Dengan salah satunya adalah dengan menggunakan metode pelatihan ya, diajarin usernya tuh untuk menggunakan itu. Nah, yang penting juga adalah dukungan dari manajemen ya. Artinya keberhasilan dari sistem itu tidak bisa dipungkiri dari komitmen manajemen. Jadi jangan sampai nanti implementasi itu diserahkan kepada di level bawah ya atau di level menengahnya. Oke, ini tadi saya sudah cerita ya, ini terkait dengan sistem mendukung putusan. Kalau bicara di fase intelijen untuk otomatis itu menggunakan konsep data mining, bisa pakai sistem pakar, ya, bisa pakai CRM. Ini beberapa pendekatan. Kalau manual itu bisa pakai konsep OLAP atau knowledge based management. Nanti saya terangkan di materi berikutnya mengenai knowledge based. Jadi pengelolaan sumber daya pengetahuan. Ya, nanti saya share di sesi berikutnya. Untuk laporan sendiri, ini biasanya untuk pelaporan bisa rutin ataupun ad hoc, ya tidak terencana sesuai dengan sifat yang lain. Nah, di fase desain ini beberapa hal eh, bisa juga dengan menggunakan konsep model forecast, jadi memproyeksikan ke depan atau termasuk juga dari sisi keuangan. Ya, forecasting itu memproyeksikan. Jadi misalkan sekarang bulan September, kira-kira Oktober tuh produksi bagaimana? Apakah banyak, meningkat, atau turun? Kita bisa memproyeksikan di sini model proyek forecast. Membuat alternatif dengan menggunakan sistem pakar, ya. Sistem pakar nanti saya jelaskan mengenai sistem pakar, ya. Identifikasi hubungan dengan menggunakan OLAP dan data mining, serta mengingat kembali melalui knowledge based management system. Ya, jadi kita coba histori yang sudah kita cari. Biasanya dia menggunakan konsep bisnis proses model. Ya, beberapa hal yang biasa dipakai untuk desain itu bisa pakai terkait dengan aplikasi CRM, customer relation management, request management system, bisa juga ERP, enterprise resources planning, bisa juga konsep supply chain management. Nah, di fase choice, hal yang perlu diperhatikan adalah ini mengidentifikasi alternatif terbaik. Jadi kita harus tentuin kira-kira yang terbaik yang mana alternatif dari beberapa yang ada. Mengidentifikasi alternatif yang cukup, ya, baik bisa, dan bisa juga menggunakan konsep analisa apa jika itu. Ya, nanti saya jelaskan di materi slide berikutnya. Ya, oke. Nah, di implementasi ini dalam hal yang perlu diperhatikan itu adalah harus meningkatkan komunikasi. Artinya kita sebagai implementator pada saat mau berhasil implementasinya ya harus rajin pendekatan ke misalkan ke usernya ya supaya sistem yang kita bangun dan bisa dipakai oleh mereka dengan baik. Berikutnya kolaborasi, ya ini kerjasama ke semua tim, ada training. Nah, ini didukung oleh KMS, sistem pakar ataupun GSS. Jadi untuk supaya berhasil, sistemnya harus didukung oleh konsep KMS, Knowledge Based Management System, termasuk sistem pakar. Jadi orang kalau mau nanya nggak perlu bingung-bingung, bikin aja cari sistemnya di sini. Oke, ini terkait dengan konsep dari temperamen yang ada di bukunya. Ya, ini ada pendekatan Hippocrates personality type, ini juga harus perlu diperhatikan pada saat kita mau ngambil keputusan. Oke, ini style dari gaya dari orang untuk mengambil keputusan juga harus diperhatikan. Ya, oke, itu mungkin dari saya penjelasan mengenai konsep dari proses pengambilan keputusan dan sistem model, ya. Kita ketemu di sesi berikutnya. Sampai ketemu, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.